Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini tetap sehat dan semangat ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tentu kalian masih ingat ya, dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Mau ya? Kita bernyanyi dengan gerakan tangan ya. Ayo, semuanya ikut ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Nah, begitu ya. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, begitu. Nanti kalian bisa ulang-ulang. Nanti Bapak akan coba lihat kayak kita semua ya. Kita mengulang sama-sama. Yuk kita ulang sama-sama sekali lagi. Sama-sama ya. Kita angkat tangan mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Ya, baik ya. Bagaimana perasaan kalian saat menari? Tentunya dengan tarian itu ya, dengan gerakan tangan itu kamu bisa mengikuti gerakan sesuai dengan apa yang Bapak contohkan ya. Nanti bisa diulang-ulang kembali untuk gerakan tangannya. Baik anak-anak semua, bicara tentang makanan itu sangat penting untuk kesehatan ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi ya. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Misalnya makanan pokok, misalnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi ya. Kemudian ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, ada bayam, ada wortel, ada buncis ya. Banyak lagi sayur yang lainnya. Kemudian buah-buahan ada jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, pepaya, alpukat, dan banyak lagi buah-buahan. Dan susu, ada susu sapi dan susu kambing. Baik anak-anak semua, makanan itu harus makanan yang bergizi ya. Makanan bergizi itu tentunya yang pertama harus ada karbohidratnya. Kemudian ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, sekarang bicara tentang karbohidrat. Karbohidrat ini terdapat pada makanan pokok kita ya, seperti nasi, jagung, ubi, sagu. Nah, itu karbohidrat. Jadi semuanya mengandung karbohidrat. Kalau protein ini ada dua, ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ada ikan ya, kemudian daging, susu, keju, telur ya. Kemudian ada protein nabati, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu ya. Nah, kemudian vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan berarti vitamin kita cukup ya. Nah, mineral ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu ya. Nah, kesemuanya itu tentulah kita harus menjaga makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik ya. Baik. Kalau bicara tentang buah-buahan yang dapat kita temui dengan mudah di pasar, banyak ya. Tetapi ada juga petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar apa? Agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Mungkin
ada orang tua kita yang menanam buah-buahan juga ya dengan jumlah yang banyak begitu. Nah, contohnya misalnya jika ada perkebunan menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Kalau 2 kali panen berarti jumlahnya berapa? Ya, kita masih ingat perhitungan ya. Jadi ini dijumlahkan. Jadi caranya kita susun ke bawah 3.400 satu kali panen. Berarti kalau 2 kali panen tambah lagi 3.400. Ingat bahwa untuk penjumlahan susun ke bawah kita mulai dari kanan ya. 0 ditambah 0 tinggal kita jumlahkan 0 ya. 4 tambah 4 8, 3 tambah 3 6. Jadi jumlahnya 6.800. Nah, kalau seandainya misalnya ada 2 keranjang, yang ini keranjang pertama berisi jumlah 1.750 buah jambu, keranjang kedua berisi 1.850 jambu. Berarti jumlah kedua keranjang itu berapa jumlah buahnya? Nah, sekarang kita jumlahkan, sama susun ke bawah. Cuma ini lebih kita pakai simpan ya. Ya, sekarang cara menjumlahnya ingat sebelah kanan dulu kita mulai 0 tambah 0 0. Kemudian 5 tambah 5 10. Kalau 10 kalau 2 angka nggak bisa kita letakkan ya. 2 angkanya berarti 0-nya kita letakkan di bawah 5, satunya kita simpan, kita letakkan di atas. Nah, setelah kita simpan satunya di atas, kita jumlahkan ketiga-tiganya. 1 ditambah 7 tambah 8 sama dengan 16. 16, 6-nya kita letakkan di bawah angka 8 dan satunya kita letakkan di atas angka 1 ya. Kita jumlahkan. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Jadi hasilnya 3.600. Jadi jumlah jambu 2 keranjang itu adalah 3.600 begitu ya. Nah, bicara tentang buah-buahan dan sayur-sayuran ini berbeda. Antara Siti suka sayur bayam, kalau Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Jadi mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ada Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Jadi kedua lauk pauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Dan Edo suka kentang, sedangkan Beni lebih suka roti. Nah, jadi kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Artinya apa? Nah, setiap makan makanan kita itu kesukaannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kesukaan kita berbeda-beda. Yang penting adalah bagaimana makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sehat dan bergizi. Nanti ya, coba anak-anak semua nanti tulis dan ceritakan makanan kesukaan kalian. Nanti ya kita tulis, nanti kita ceritakan makanan kesukaan kita ya. Kan semuanya itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Insya Allah kalau kita makan makanan sehat dan bergizi, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita insya Allah berjalan dengan baik ya, insya Allah ya. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Yang terpenting adalah semangat ini jangan pernah pudar ya untuk menuntut ilmu. Walaupun jauh di mata, walaupun kita belajar di rumah, tetapi kita tetap semangat. Insya Allah dengan semangat ini akan memberikan hasil belajar kita lebih baik. Oke anak-anak semua, sekian dari Bapak dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.